Kami dari TBB 49 ingin menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Sebelum itu, perkenalkan anggota tim 4. Aku Aura. Aku Chelsea ya. Aku Fazila. Aku Komsa. Dan aku Resti. Apa itu hukum Bernoulli? Sebuah persamaan yang disahkan oleh Bernoulli dapat disebut juga sebagai hukum Bernoulli, yaitu suatu hukum yang digunakan untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat alir melalui suatu penampang pipa. Hukum tersebut diturunkan dari hukum Newton dengan berpangkal tolak pada teorema kerja tenaga aliran zat cair dengan beberapa persyaratan, antara lain yang terjadi merupakan aliran mantap atau tunak, tak berolak, tidak kental, dan tidak termanfaatkan. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut akan menjadi rendah. Begitupun sebaliknya, jika tekanan yang tinggi, maka kecepatannya akan menjadi rendah. Apa itu fluida? Fluida merupakan suatu zat yang dapat mengalir. Di dalam fluida mencakup zat cair dan gas karena zat cair atau gas seperti udara dapat mengalir. Semua zat cair dan gas termasuk dalam fluida. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Fluida mempunyai khas, misalnya udara dan air mempunyai karakter yang berbeda. Udara dapat ditekan sehingga mendapati volume lebih kecil, tapi air tidak dapat diolah dengan cara yang sama. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis, fluida diam, dan fluida dinamis, yaitu fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang. Fluida dinamis ditinjau ketika fluida sedang dalam keadaan bergerak. Penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari, contohnya 1. Tangki air bocor, 2. Menekan selang air, 3. Cerobong asap, 4. Gaya angkat pesawat. Apa itu tabung pitot? Tabung pitot adalah instrumen untuk melakukan pengukuran kecepatan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis, Henri Pitot, pada awal abad ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, Henri Darcy, di pertengahan abad ke-19. Tabung pitot telah digunakan secara luas untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Kegunaan tabung pitot. Kegunaan tabung pitot untuk mengukur kecepatan aliran fluida, seperti udara atau gas, di dalam pipa atau tabung. Alat ini telah digunakan secara luas untuk menentukan kecepatan pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Apa itu tabung pitot sederhana? Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida, sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Tekanan stagnasi sama dengan tekanan statis ditambah tekanan dinamis. Adapun cara kerja dari tabung pitot ini, diantaranya apabila alat ini digerakkan dengan cepat sekali atau diletakkan dalam badan pesawat terbang ke arah kiri sehingga udara akan bergerak dalam arah yang sebaliknya, yakni menuju arah kanan. Mula-mula, udara akan masuk melalui lubang pertama, selanjutnya mengisi ruang tersebut sampai penuh. Setelah udara dapat mengisi ruang tersebut melalui lubang pertama dengan penuh, maka udara tersebut akan dalam keadaan diam. Udara yang lewat udara kedua akan selalu mengalir, dan kecepatan udara yang mengalir melalui lubang pertama jauh lebih kecil daripada kecepatan mengalir udara yang melalui lubang kedua. Lalu, apa itu persamaan Bernoulli? Jadi, persamaan hukum Bernoulli ini erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli ini didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut, yaitu tekanan ditambah I kinetik ditambah I potensial sama dengan konstan, atau P sama dengan tekanan, Rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Selanjutnya beberapa rumus dari tabung pitot. Dalam menentukan kecepatan, dapat dirumuskan dalam kecepatan sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi lubang. Dalam menentukan konstanta, dirumuskan dalam konstanta sama dengan 2 akar tinggi lubang dikali tinggi permukaan air dikurang tinggi lubang. Dalam menentukan waktu, dirumuskan dalam waktu sama dengan akar 2 dikali tinggi permukaan air dikurang tinggi lubang.
dibagi gravitasi. Lalu, kelebihan dan kekurangan tabung pitot. Kelebihan tabung pitot yaitu kehilangan tekanan permanen yang rendah, kemudahan instalasi ke dalam sistem yang sudah ada. Selanjutnya, kekurangan dari tabung pitot yaitu kekurangan rendang untuk beberapa aplikasi dan pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berikut ini contoh soal dan pembahasan. Jika udara Rho sama dengan 129 kg per meter kubik dialirkan ke dalam pipa pitot dan perbedaan tinggi air raksa. Rho Hg sama dengan 13,6 gram per cm pangkat kubik pada manometer 3 cm. Hitunglah kecepatan aliran udara tersebut. Dijawab, diketahui Rho sama dengan 129 kg per meter pangkat kubik. Rho Hg sama dengan 13,6 gram per cm pangkat kubik. Dikonversikan menjadi 13,6 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tinggi lubang sama dengan 3 cm dikonversikan ke meter menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Kecepatan 2 sama dengan akar 2 dikali Rho 2 dikali gravitasi dikali tinggi lubang 2 per Rho 1. Ditanya sama dengan kecepatannya adalah, dijawab menggunakan rumus kecepatan 2 sama dengan akar 2 Rho 2 dikali gravitasi dikali tinggi lubang 2 per Rho 1. Kecepatan 2 sama dengan akar 2 dikali 13,6 dikali 10 pangkat 3 dikali 10,3 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,29 dikali 10 pangkat min 3. Maka hasil yang didapatkan yaitu 2515,07 meter per second kuadrat. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tabung pitot sederhana. Yang pertama, pisau, botol, gunting, korek, dan sedotan. Step pertama, panaskan pisau menggunakan korek api. Step kedua, bolongi botol dengan menggunakan pisau panas. Step ketiga, gunting sedotan menjadi 2 bagian. Step keempat, satukan sedotan dan masukkan ke dalam botol yang